Ya, selamat siang, silakan masuk. Silakan masuk. Terima kasih, Ibu. Silakan duduk ya. Baiknya Ibu. Baik, adik-adik, usahakan supaya duduknya senyaman mungkin ya. Baik Ibu. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Nah, Ibu pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai ke tahap inti, Ibu meminta salah satu kesediaan dari teman-teman untuk memimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita menyiapkan hadirat hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak ya Adik Rika. Jadi terima kasih banyak adik-adik sudah hadir pada hari ini. Tetapi ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka terjadi sayang. Jadi kita berkenalan dulu karena Ibu juga baru pertama kali lihat adik-adik ada di sini. Nah, mulainya dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Ningsi. Ibu asalnya dari Kemenanu. Ibu sudah mengabdi di sini 2 tahun. Silahkan adik yang di bagian sebelah kanan. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jessy, saya dari kelas 8A. Ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Erika, saya dari kelas 8B. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Ayu, saya dari kelas 8C. Baik Ibu, perkenalkan nama saya ini, saya dari kelas 8D. Oke, terima kasih. Di sini ada Jessy, ada Erika, ada Ayu dan juga ada Dini. Oke, terima kasih banyak. Siapa yang sudah tahu hari ini kita mau melakukan kegiatan apa? Belum tahu Ibu. Oke, baik. Jadi karena adik-adik belum tahu, jadi Ibu akan menjelaskan. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok yang di dalamnya ini kita melakukan diskusi yang lebih dari 1 atau 2 orang. Nah, di sini juga ada beberapa asas-asas. Yang pertama itu karena adik datang secara sukarela, jadi kita bisa berdiskusi secara sukarela tanpa harus ada paksaan atau kita tidak perlu malu-malu dalam memberikan pendapat. Baik Ibu, jadi apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap Ibu. Jadi di sini juga Ibu sebagai konselor yang akan menjadi fasilitas bagi adik-adik. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok ini dan juga teman-teman waktu kita di sini hanya 40 menit, 1 kali 40 menit. Jadi kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik. Siap teman-teman? Siap Ibu. Oke, jadi karena saya lihat adik-adik ini belum semangat, jadi kita melakukan ice breaking dulu biar dia bisa. Oke adik-adik, jadi di sini kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking ini akan dipimpin oleh teman Ayu. Yuk teman Ayu silahkan. Oke, jadi kita akan lakukan tepuk semangat nih. Oke, saya mulai dulu supaya teman-teman bisa ikuti. Jadi tepuknya tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, sama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak adik Ayu yang sudah mengikuti. Iya Ibu. Jadi di sini Ibu akan memberikan materi tentang menjaga etika dalam pertemanan. Coba ya, Ibu masih menayangkan PPT-nya. Nah, di sini Ibu ada PPT. Adik bisa lihat nih. Bisa Ibu. Oke. Jadi di sini materi kita itu tentang menjaga etika dalam pergaulan. Nah, di sini Ibu ingin tanya kepada teman-teman, apa itu etika? Saya Ibu, Oke, silakan. kalau menurut saya etika itu tata krama atau sopan santun Ibu. Oke, terima kasih.
siapa lagi? Oke, silahkan. Menurut saya etika itu adalah sikap perilaku kita itu. Oke, ada lagi? Oke, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman Dini dan juga teman Erika tentang apa itu etika. Jadi etika pergaulan itu sopan santun, tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. Nah, etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia beradab dan dalam pergaulan. Jadi di dalam etika dalam pergaulan yang menurut kita itu sangat sepele, tetapi di dalam pergaulan itu juga kita harus menerapkan yang namanya etika-etika. Nah, di sini ibu ingin tanya, etika-etika dalam pergaulan itu contohnya seperti apa? Saling menghargai. Iya, betul sekali. Terima kasih. Menghormati teman. Iya, ada lagi? Tidak menyela pendapat teman. Iya, betul. Ada lagi? Berbicara yang sopan. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa dalam hubungan pertemanan itu kita perlu menyertaikan juga dengan etika seperti yang tadi, ada yang saling menghargai pendapat orang, pembicaraan orang, atau sementara ada yang berbicara kita tidak boleh menyela pembicaraannya atau memotong pembicaraannya, dan juga kita perlu support, saling support dalam hal ini dalam hubungan pertemanan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan atau sesama teman. Nah, yang pertama itu seperti sama dengan yang tadi adik-adik sudah mengatakan bahwa ada belajar untuk kita saling menghargai pendapat orang, pilihan, apalagi pilihan banyak sekali yang di dalam hubungan pertemanan itu mereka membatasi kayak kalau kau sudah berteman dengan kami, berarti kau tidak boleh berteman juga dengan teman yang lain, dan itu yang harus dihindari dalam hubungan pertemanan. Dan berikut itu di sini ibu akan membagi tips etika-etika yang harus diterapkan dalam hubungan pertemanan. Nah, yang pertama ini menunjukkan rasa empati. Nah, di sini siapa yang tahu menunjukkan rasa empati itu seperti apa? Saya ibu. Oke, silakan. Menunjukkan rasa empati itu sama dengan kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Ya, betul sekali. Jadi ketika teman kita yang sedang dalam musibah atau dia sedang dalam masalah itu, ketika dia menceritakan masalahnya kepada kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, dan juga kita kayak memposisikan diri kita itu berada dia punya posisi, sehingga dia itu tidak ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya itu kepada kita. Yang berikut itu, ingatkan secara halus ketika seseorang berbuat kesalahan. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Saya ibu. Oke, silakan. Jadi menurut saya ibu mengingatkan secara halus Tanpa mengingatkan secara halus ketika teman berbuat kesalahan begitu. Misalnya ibu, ada teman saya yang di tempat umum dia berbuat satu kesalahan, mungkin saya jangan tegur dia langsung di depan banyak orang, tetapi mungkin pas pulang atau saat kami dua sendiri saya berbicara dia dengan baik-baik gitu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman ini. Jadi kalau kita teman kita yang berbuat kesalahan atau apa, itu kan wajar ya sebagai manusia. Jadi kita sebagai teman kita tidak boleh menegurnya di banyak orang, karena itu akan terkesannya itu menjatuhkan. Jadi lebih bagus lagi kalau kita cari tempat yang sepi, kita memanggil dia, baru kita menasihati begitu, supaya dia itu merasa kalau dia itu dihargai begitu. Apalagi coba kayak teman-teman membayangkan kita sementara di banyak orang membuat kesalahan, kita kan malu kalau berbuat kesalahan baru dinyalakan oleh teman lain, pasti kayak merasa tidak enak begitu. Ya ibu. Ya. Yang berikut itu, ketika orang lain berbicara dengan kita, tanggapi atau merespon dengan penuh antusias. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kita kayak orang lain sedang bercerita kepada kita, nah kita harus bisa memberikan respon. Ya, Contohnya ibu seperti ini ibu, misalnya ibu sedang berbicara dengan ibu sedang menjelaskan materi dengan kami juga berpartisipasi aktif dengan penjelasan materinya ibu, dengan kami mendengarkan ibu, habis itu kami bertanya, habis itu kami juga poin-poin ibu mendengarkan dengan baik ibu. Iya, betul.
itu juga salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kayak orang ada sementara bercerita kepada kita, ya kita juga harus memberikan respon begitu supaya dia kayak merasa kalau oh ternyata apa yang saya ceritakan itu dia bisa menyerapnya dengan baik juga. Nah, yang berikut itu jangan memainkan handphone ketika ada orang yang mengajak kita untuk berbicara begitu. Karena itu tuh kayak lebih ke apatis atau kayak lebih ke menghindar atau antisosial begitu. Apakah kalian mau dia dikatakan kayak antisosial begitu? Tidak mau, Ibu. Jadi kita harus bisa simpan handphone dulu, kita mendengarkan pembicaraan orang dulu supaya kita itu bisa saling menyenangkan begitu. Yang berikut itu jangan memotong pembicaraan orang. Nah, di sini siapa yang bisa suka memotong pembicaraan orang? Tidak ada ya. Dan ibu sangat berharap kalau kita bilang di sini tidak ada yang suka memotong pembicaraan orang, karena itu terkesan itu tidak menghargai sekali ya. Iya, Ya, Ibu. Ya, jadi teman-teman, Ibu harap apa yang kita diskusikan hari ini adik-adik bisa menerapkannya juga ke kehidupan sehari-hari begitu. Nah, di sini materi kita sampai di sini. Nah, selesai sampai di sini, Ibu ingin mendengarkan sharing dari teman-teman terkait dengan mungkin ada pengalaman atau cerita dari teman-teman lain terkait dengan etika dalam pertemanan. Seperti yang tadi kita jelaskan, mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang ingin di-sharing, saya silakan. Ada? Saya Ibu. Oke, silakan. Ibu, ini etika dalam pertemanan kan Ibu. Jadi saya Ibu sering sekali sikap saya yaitu Ibu susah mengontrol emosi saya Ibu. Berarti sikap emosian saya Ibu ketika dimana teman saya mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, habis itu misalnya menyinggung hati saya. Setelah itu Ibu, saya tidak bisa mengontrol emosi saya sehingga saya langsung meluap-luap Ibu. Habis itu Ibu, dan saya itu orangnya kemudian Ibu. Nah, di saat ketika mood saya tidak baik Ibu, ada sesuatu hal yang tidak saya suka, mungkin hanya menyinggung saya atau mengenal itu, saya langsung marah, meluap-luap Ibu. Terima kasih banyak Adik atas sharing pengalamannya. Ada lagi? Saya Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, tadi terkait penggunaan handphone itu Ibu. Jadi kalau biasanya kayak saya cerita atau kayak cerita serius nih Ibu, entah saya senang atau saya sedih, saya share ke teman-teman saya. Teman-teman saya tuh sering sekali kayak mengabaikan saya tuh dengan mereka bermain handphone Ibu. Jadi kayak saya yang sudah excited untuk cerita ke mereka, jadi kayak mereka sibuk dengan handphone. Jadi saya kayak maunya langsung hilang Ibu, jadi kayak tidak mau lagi untuk cerita ke mereka Ibu. Jadi dari situ saya juga bisa belajar Ibu, kalau mau kayak cerita dengan teman-teman, kayak kita jangan sibuk dengan urusan kayak main HP, kecuali yang penting sekali baru kita pakai atau kita gunakan handphone itu. Oke, terima kasih banyak Adik berdua atas sharing pengalamannya, dan pengalamannya juga sangat luar biasa. Jadi dari sini dari materi yang sudah kita bahas, saya berharap adik-adik bisa lebih bagus lagi dalam mengontrol emosi, bisa mengontrol mood juga dalam situasi, dan juga untuk apatis atau jangan terlalu antisosial nantinya. Jadi ada orang lain yang mau berbicara dengan kita harus bisa lebih tanggapi lagi dalam diskusinya juga, dalam bercerita. Jadi sekian dari materi kita hari ini. Jadi Ibu meminta salah satu untuk menarik kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Saya Ibu. Oke, silakan. Oke, baik Ibu, dari penjelasan materi yang dijelaskan tadi, saya bisa dapat menyimpulkan bahwa etika dalam pertemanan itu sangat penting Ibu. Terutama kita harus bisa menjaga etika kita dalam lingkungan manapun, baik di pertemanan, di masyarakat, maupun di mana saja. Dan kita harus bisa pintar menyesuaikan diri kita dengan situasi atau dengan adat dan budaya dari sekitar yang kita tinggal. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Berikutnya ini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu akan membagikan kepada teman-teman dan teman-teman mengisinya. Baik Ibu.
Oke, silakan. Oke, baik Ibu, kalau dari saya mewakili teman-teman juga senang Ibu bisa mengikuti bimbingan pada hari ini terkait topiknya tadi mengenai etika Ibu. Jadi kami juga belajar banyak hal Ibu. Jadi kami lebih belajar mengenai pentingnya nih menghormati dan juga menghargai teman-teman kita, bukan hanya yang lebih tua, juga kesesama dan juga yang lebih muda. Betul sekali. Jadi terima kasih Adik Ayu atas pesan dan pesannya. Selanjutnya di sini Ibu juga akan membagikan evaluasi hasil untuk teman-teman bersama di sini. Baik, Ibu. Saya ya. Sudah Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu sangat bersyukur dan berterima kasih teman-teman semua bisa hadir pada hari ini, dan juga Ibu senang karena teman-teman semua sangat aktif dan juga excited dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi selesai sudah kegiatan kita hari ini, Ibu meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Yo, silakan. Baik, Ibu dan kalian, mari bersama dengan baca kita untuk berdoa dengan berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya